warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin juga kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tadi sudah dibuka dengan pertanyaan luar biasa. Nah, kita awali dengan tilawah dulu ya ibu-ibu. Di surat Al-Hijr ayat ke-70. Ya, alhamdulillah untuk tilawah sudah kita laksanakan ya, berjamaah dan juga masing-masing. Nah, beberapa koreksi buat ibu-ibu ya. Yang pertama kita dulu ya, ayat 91 tadi. 91 sampai 99. Nah, di situ ada huruf ain ya. Nah, ainnya paling ditipiskan lagi ya. Nah, tadi agak dibaca tebal sedikit ya. Ya. Nah, ditipiskan lagi ya ainnya. Terus yang dal kalau nggak salah tadi kan ada walad. Berapa nih tadi kan? Nah, itu dipantulkan kembali ya. Eta betul. Walaqad. Ayat berapa itu, Bu? 97. Nah, walaqad. Nah, tadi qalqalahnya agak kurang sedikit ya. Gitu. Terus selanjutnya yang Ibu Lia ya, yang Ibu Lia ayat 1 sampai 6. Nah, di situ huruf kho-nya nah ditebalkan lagi ya. Ayat 4 misalnya. Huwa khosi kho. Nah, khola lakum. Nah, yang kho ya. Terus paling tadi yang ta'ala. Nah, laknya ya kelewat tadi sedikit ya. Ta'ala amma yusyriku. Nah, tadi di awal dibaca fa'al ya. Nah, itu memang nyatu jadi agak jadi nyatu ya kelihatannya. Terus kalau yang Bu Yuli tadi ayat 7 ya, ayat 7 sampai 11 itu paling yang shinnya. Nah, tadi agak ditasydidnya illa bisyi. Nah, harusnya illa bisyir. Nah, bisyiril. Nah, gitu ya. Terus ajma'in. Nah, tadi qalqalahnya ditambah lagi pantulannya ajma'in gitu. Terus kalau yang Budiana puning tadi ya bahro. Nah, ya tadi sudah diulang sudah bagus ya. Sama fulka tadi ya dibaca mulka tadi ya mulku. Nah, gitu. Itu beberapa koreksi yang perlu disampaikan ya, mudah-mudahan menjadi perbaikan kita semuanya gitu. Nah, kemarin kita membahas tentang mad harfi ya ibu-ibu. Mad harfi itu ada 5 huruf ya. Nah, hurufnya hayu toharo. Nah, huruf ha, ya, toharo. Nah, ditemukan di
biasanya itu di awal-awal surat Yasin. Nah, ya-nya gitu ya. Ha mim ha-nya. To sama ha gitu. Dan dibaca dua harokat seperti mad asli gitu. Terus kemarin juga kita membahas huruf sin ya, huruf sin. Nah, hati-hati huruf sin ini punya sifat sofir. Nah, sofir itu suara tambahan ya, desisan. Kul a'udzu birabbin nas. Ah gitu. Ya. Dan desisan hilang biasanya karena terlalu cepat membacanya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, harusnya nas. Bismillah. Nah, ya. Terus hati-hati tertukar dengan huruf shin. Ya, shin, sya besar yang ada titik 3 yang shin itu. Terus hati-hati dibaca tebal ya. Contoh nasta'in harusnya nasta'in gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, hati-hati dibaca tebal. Fa inna ma'al usri yusra. Ya, harusnya tipis. Us gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mad iwad ya. Nah, ini mah mengingatkan ibu-ibu sudah pada tahu ya sebetulnya mad iwad ya. Mad iwad itu artinya mengganti. Nah, terjadi apabila tanwin fathah di akhir kalimat ya. Jadi tanwinnya si fathahnya hilang satu gitu. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha. Nah, yang ha-nya itu jadi mad iwad ya. Kalau dia di waqaf, tapi kalau di wasal jadi apa ibu-ibu? Jadi jadi ikhfa gitu. Ya, makanya setiap kita membaca mempengaruhi apa? Hukum ya. Nah, ketika di wasal maka jadinya ikhfa tadi ya. Tapi kalau dia di waqaf jadinya mad iwad gitu ya. Nah, maka di sini catatan pentingnya hukum mad iwad ya, hukum iwad ini berlaku ketika wasal gitu ya. Nah, kaidah ini berlaku untuk semua huruf termasuk hamzah dengan harokat fathatain gitu ya. Walaupun tidak disertai alif di akhirnya. Jadi kalau yang lain mah tidak berlaku ya, hanya berlaku fathatain ya atau tanwin fathah gitu. Nah, tidak berlaku yang lain. Nah, ini mah lebih mudah ya. Nah, terus ada nih catatan penting juga pengecualian terhadap huruf ta marbutoh yang berakhiran fathah. Nah, maka dia tidak dibaca mad iwad ya, tapi jadi ha ya. Contoh misalnya di surat yang pendek ya ada tak marbutoh itu di apa ya? Al-Qari'ah kalau nggak salah ya. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Nah, itu jadi ha akhirnya ya. Hmm. Terus kesalahannya eh, yang muncul sering dibaca terlalu panjang dan dibaca dengan suara yang menghentak seakan-akan di akhir. Jadi dengan huruf hamzah yang sakinah. Contoh, wadduha walaini idza saja. Nah, itu dihentak. Nah, seharusnya dilepaskan ya. Nah, jadi itu kan ada apa namanya tuh panjang ya, tapi jangan terlalu panjang. Wadduha. Nah, gitu. Itu ibu-ibu yang terkait mad iwad. Nah, kalau mad iwad mah mudah lah ya. Pokoknya mah ada huruf yang di akhir berharokat tanwin fathah atau fathatain ya. Fathatain ya. Karena kan ada juga doma
tain ya. Kasroh tain ada ya. So, kalau lebih mudah tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin rumah. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke oh ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Oh iya, tamar buto itu yang bulat ya kalau di tengah, tapi kalau di akhir mah yang nyambung. Ha. Nah, contohnya apa ya? Eh, tak marbuto itu di surat Al-Qari'ah itu ibu-ibu. Itu Al-Qari'atu mal-Qari'atu. Ah, kalau di wasal. Nah, itu tak marbuto itu teh. Ada juga yang di tengah misalnya ya. Surat apanya yang tengah teh? Bulat. Bulat di surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Nah. Betul. Ya, betul. Nah, itu kalau di tengah ya. Nah, kalau berhenti berarti misqala zarrah. Nah, zarrah ya. Bizi zarrah, ya zarrah itu kan kecilnya. Bulat kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia tidak berdiri sendiri jadi nyambung tadi ya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Betul, dari bentuknya saja. Itu. Wa yuqimunas shalah gitu ya. Az-zakah, nah itu juga sama tak marbutoh. Itu. Itu Bu Diana ya. Nah, ini mengingatkan kita kembali karena kalau kita makannya orang Indonesia suka pada bahasa barho. Ya, tahu barho? Bubar pokok. Bahkan masih di dalam juga sudah pokok lagi. Belum bubar ya teh. Belum bubar. Nah, hanya harus diulang-ulang ya. Saya juga kenapa bisa sedikit ilmu tahsin karena diulang-ulang Bu. Jadi ke ibu-ibu teh udah beberapa kali ngajar, nah jadi ingat gitu. Karena kalau tidak begitu, saya lupa. Jadi misalnya hari ini ngajar ibu-ibu nih, kemarin ngajar bapak-bapak. Nah jadi ingat, oh saya ngajarin huruf ini, nah ke ibu-ibu huruf ini. Gitu. Hari Sabtu ketemu lagi sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kebayang kalau tidak begitu, wah lupa lagi harus baca lagi gitu. Ya, itu ibu-ibu. Nah, sekarang setelah huruf sin, huruf apa ibu-ibu? Sin besar. Nah, ini ya huruf sin besar ya. Sin ageng gitu kan ya. Nah, yang pertama kita ingat dulu huruf sin besar ini di mana makharijul hurufnya ibu-ibu. Coba dirasakan. Sya. Nah, coba. Si. Su. Nah, di mana Pak? Di tengah betul sekali Bu ya. Di tengah lidah ya. Jadi was tulisan ya di tengah lidah. Nah, huruf shin ini hati-hati biasanya dia suka tertukar dengan huruf sin biasa. Ya. Nah, kita temukan misalnya di kalimat ta'awudz yang disunahkan ya oleh Rasulullah ketika baca Al-Qur'an maka bacalah ta'awudz ya. Ada yang tahu kenapa ibu-ibu kita membaca ta'awudz? Nah, agar terhindar dari godaan syaitan karena syaitan itu tidak suka seorang manusia membaca Al-Qur'an karena manfaatnya sangat banyak sekali baik orang yang beriman maupun tidak beriman gitu.
Salah satunya apa? Menjadikan ketenangan. Bahkan kalau tidak salah ya, saya pernah cerita gitu. Jadi ada orang yang kafir, dia teh baca Quran, menjadikan dia tenang dan dia di kelasnya itu menjadi juara. Ya, siapa beliau? Beliau adalah temannya Pak Habibie. Jadi dia punya saingan di kuliah di Jerman itu, salah satunya itu orang yang kafir, dia tuh juara terus. Nah, Pak Habib itu cari tahu, ini kenapa bisa juara terus gitu ya. Eh, Mampirlah ke kosannya sambil minum. Ternyata pas sekitar sholat tahajud, ya, nah si orang kafir ini teh bangun sama Pak Habibie diperhatikan. Nah, membuka sesuatu, dipergoki lah ya. Kamu baca apa? Oh enggak. Ternyata artinya jujur membaca Al-Quran. Nah, itu kan tidak beriman ya, tapi baca itu membuat ketenangan. Ya tidak, kan tidak beriman. Kan kuncinya dapat pahala itu kalau kita punya iman. Nah, makanya iman ini adalah nikmat yang utama yang perlu kita selalu pelihara, yang perlu kita selalu kuatkan, tingkatkan. Ya. Karena kalau misalnya tidak begitu, bisa jadi hilang iman kita Bu ya. Itu tidak peduli dia kiai, dia profesor, doktor gitu. Tidak peduli. Kalau iman tidak dipelihara, sudah hilang. Kalian kalau dulu mah para sahabat Yazid, Wayankus ya naik turun. Wah kita mah persoalannya beda lagi Bu. Apa coba hilang timbul iman teh. Gitu. Hilang timbul ya. Pagi beriman, siang sudah lupa lagi kan gitu. Ya. Huruf shin, kembali ke huruf shin ya. Huruf shin ini di tengah lidah, hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf sin biasa. Nah, makanya pas ketika ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terkadang dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dibaca sin ya. Harusnya kan shin besar gitu. Nah, terus yang kedua, huruf shin besar ini punya sifat yang beda dengan sifat-sifat huruf yang lain. Apa itu? Sifatnya adalah atafashi. Ya. Apa atafashi itu? Atafashi itu adalah berkumpulnya udara ya, berkumpulnya angin di tengah-tengah lidah kita gitu. Ya. Kalau tafasyinya hilang, maka diucapkannya jadi huruf sin. Ya, sya. Nah, itu tafasyi. Ya. Tapi kalau tafasyinya hilang, jadi sa. Gitu. Ya, jadi dua kesalahannya itu ya. Tertukar dengan huruf sin, ya, hilang tafasyinya. Gitu. Nah, atau bisa juga huruf shin ini jadi tebal seperti huruf sod. Nah, hati-hati ya. Nah, huruf shad mah kan tebal, huruf shin mah tidak tebal. Gitu. Nah, kita coba latihan di yang huruf shin ya. Ada beberapa menit lagi. Shashi subash. Bangga. Shashi subash. Shushan shani shashana. Shushan shani shashana. Minal mushni. Masih shanisha. Shashi subash. Shushan shani shashna. Minal mushni.
Mashishan shanisha. Oke, sekali lagi. Shashishubash. Shushan shanishashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Oke, silakan ibu-ibu bareng-bareng, tapi saya nggak ikut-ikut ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi. Oke, mangga Bu Lia dulu. Sekali lagi. Oke, Bu Yuli mana? Sekali lagi. Oke, Bu Diana enggak? Sekali lagi. Oke, mana Teh Ita? Sekali lagi. Sip. Nah, ini paling tinggal dikonsistenkan ibu-ibu ya. Pas ketika di Al-Quran menemukan shin dibacanya seperti itu ya. Dan hati-hati hindari jangan jadi tebal bacanya ya. Atau makharijul hurufnya jadi ke bawah jadi sin gitu ya. Dan tafasinya hilang gitu. Ya. Itu untuk pertemuan kali ini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang kurangnya dari saya pribadi, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya.
a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi